Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Selamat datang di Vetra, tempat di mana kisah-kisah penuh emosi, drama, dan ketegangan hidup menjadi nyata. Jadi, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi supaya kamu nggak ketinggalan cerita seru selanjutnya. Sebelum lanjut ke cerita, mari kita sholawat dulu. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ayo mulai perjalanan kita sekarang. Nadia Rahma, seorang wanita muda berusia 26 tahun, lahir dan besar di sebuah desa kecil di Jawa Timur. Sejak kecil, ia hidup dalam keterbatasan ekonomi, dengan ayah yang sudah meninggal dan ibu yang bekerja sebagai penjual sayur keliling. Meskipun cerdas, Nadia harus mengubur impian untuk melanjutkan pendidikan karena himpitan ekonomi. Setelah lulus SMA, ia bekerja serabutan, mulai dari buruh pabrik hingga asisten rumah tangga di kota. Namun, gaji kecil dan tekanan hidup mendorongnya untuk mencari peluang kerja di luar negeri. Melalui agen tenaga kerja, Nadia akhirnya mendapatkan kesempatan bekerja sebagai asisten rumah tangga di Arab Saudi. Meski awalnya takut, ia bertekad kuat untuk mengubah nasibnya dan membantu ibunya yang semakin menua. Dengan doa dan harapan besar, ia berangkat ke Riyadh, meninggalkan semua yang dikenalnya di Indonesia. Saat tiba di Riyadh, Nadia ditempatkan di rumah seorang pengusaha kaya, Sheikh Khalid Al-Fahd. Rumah itu bagaikan istana dengan pilar-pilar marmer, halaman luas, dan pelayan yang bekerja tanpa henti. Sebagai pekerja baru, Nadia harus beradaptasi dengan lingkungan baru yang serba mewah tetapi penuh tekanan. Sheikh Khalid adalah pria berusia 45 tahun yang memiliki kekayaan melimpah dari bisnis minyak dan properti. Meski kaya raya, ia dikenal sebagai pria pendiam dan disiplin. Namun, ada satu hal yang selalu menjadi rahasia di dalam rumah itu: kehidupan rumah tangga Sheikh Khalid dengan istri pertamanya, Fatimah. Fatimah adalah wanita berdarah bangsawan yang sangat dihormati di lingkungannya. Ia dikenal anggun tetapi memiliki sifat dingin dan keras. Nadia sering melihat ketegangan di antara pasangan itu, meskipun mereka berusaha menutupinya dari dunia luar. Sebagai pekerja rumah tangga, Nadia tidak banyak berinteraksi dengan majikannya, kecuali saat menghidangkan makanan atau membersihkan ruangan. Namun, suatu hari, Sheikh Khalid memanggilnya secara langsung untuk membawakan teh ke ruang kerjanya. Saat itu, untuk pertama kalinya Nadia melihat sisi lain dari pria itu. Sheikh Khalid tampak lelah, duduk di kursinya dengan ekspresi penuh beban. Saat Nadia menyerahkan teh, pria itu menatapnya dengan pandangan yang sulit ditebak. "Apa namamu?" tanyanya singkat. "Nadia, Tuan," jawabnya dengan suara pelan. Sheikh Khalid hanya mengangguk sebelum kembali fokus pada pekerjaannya. Tapi sejak hari itu, Nadia merasakan ada sesuatu yang berbeda dalam cara pria itu memandangnya. Fatimah adalah wanita yang tajam dalam mengamati sekelilingnya. Meskipun Nadia hanya seorang ia mulai memperhatikan bahwa suaminya lebih sering menatap Nadia saat berada di rumah. Rasa curiga mulai tumbuh di hatinya. Suatu malam, Fatimah memanggil Nadia ke kamarnya. Dengan suara dingin, ia bertanya, "Kamu tahu siapa aku?" "Tentu, Nyonya. Anda istri Sheikh Khalid," jawab Nadia dengan hati-hati. "Bagus. Maka ketahuilah, tempatmu hanyalah seorang pelayan. Jangan pernah berpikir untuk melangkahi batasmu," ucap Fatimah dengan nada penuh peringatan. Nadia hanya bisa menunduk dan mengangguk, meskipun hatinya merasa tidak nyaman dengan peringatan tersebut. Beberapa bulan berlalu, dan kehidupan Nadia berjalan seperti biasa. Namun, ia tidak bisa menghindari perasaan bahwa sesuatu sedang terjadi di dalam rumah itu. Sheikh Khalid menjadi lebih sering mengajaknya berbicara, meskipun hanya percakapan singkat. Suatu malam, Nadia sedang membersihkan taman ketika Sheikh Khalid mendatanginya. "Nadia, apakah kau bahagia bekerja di sini?" tanyanya tiba-tiba. Nadia bingung dengan pertanyaan itu. "Saya bersyukur, Tuan," jawabnya dengan sopan. Sheikh Khalid menghela napas panjang. "Kau gadis yang baik, Nadia. Aku ingin berbicara denganmu tentang sesuatu yang penting." Saat itu, Nadia tidak menyadari bahwa percakapan ini akan mengubah hidupnya selamanya. Nadia berdiri diam di bawah sinar bulan, menatap Sheikh Khalid dengan bingung. Kata-kata pria itu masih menggema di kepalanya. "Apa maksud Tuan?"
Tanya Nadia hati-hati. Sheikh Khalid menarik napas dalam, lalu menatapnya dengan serius. Aku ingin menikah denganmu, Nadia. Dunia Nadia seolah berhenti sejenak. Ini bukan lelucon. Cara Sheikh Khalid berbicara penuh dengan ketegasan. Nadia tidak tahu harus berkata apa. Ia hanyalah seorang pekerja rumah tangga, sementara pria di hadapannya adalah miliarder dengan status tinggi di Arab Saudi. Melihat kebingungan di wajahnya, Sheikh Khalid melanjutkan, "Aku tahu ini mendadak. Tapi aku sudah mempertimbangkannya sejak lama. Aku lelah dengan kehidupan rumah tanggaku sekarang. Aku ingin seseorang yang bisa mengerti aku, dan aku melihat itu dalam dirimu." Hati Nadia berdebar kencang. Ia tak bisa menyangkal bahwa selama ini ia memang merasa nyaman dengan Sheikh Khalid, tetapi perbedaan status mereka begitu besar. Dan yang lebih menakutkan, bagaimana reaksi Fatimah? Setelah percakapan itu, Nadia mengunci diri di kamarnya. Ia memikirkan tawaran tersebut semalaman. Di satu sisi, menikah dengan Sheikh Khalid bisa mengubah hidupnya dan ibunya di Indonesia. Tapi di sisi lain, apakah ini benar? Bagaimana jika ini hanya keinginan sesaat pria itu? Di tengah kebimbangannya, Nadia berbicara dengan Aisyah, temannya sesama pekerja migran. "Kamu gila kalau menolak," ujar Aisyah. "Berapa banyak wanita yang bermimpi dinikahi pria sekaya dia? Tapi bagaimana dengan istri pertamanya? Bagaimana jika aku hanya akan menjadi sasaran kemarahannya?" Aisyah menghela napas. "Itu memang risikonya. Tapi kalau dia benar-benar ingin menikahimu, itu berarti dia sudah siap menghadapi masalah itu." Nadia tetap bimbang. Ia tidak ingin merusak rumah tangga orang lain, tapi tawaran ini terlalu besar untuk diabaikan begitu saja. Beberapa hari kemudian, Nadia masih belum memberikan jawaban. Namun, tanpa disadari, Fatimah telah mengetahui rencana suaminya. Suatu malam, Fatimah memanggil Nadia ke ruang tamunya. Kali ini, sorot matanya lebih tajam dari sebelumnya. "Aku sudah tahu apa yang suamiku rencanakan," katanya dengan suara dingin. Nadia langsung menunduk, tubuhnya menegang. "Kamu pikir kamu bisa merebutnya dariku?" lanjut Fatimah dengan nada tinggi. "Nyonya, saya tidak pernah berniat seperti itu." "Tutup mulutmu," bentak Fatimah. "Aku tidak peduli berapa banyak uang yang dia tawarkan kepadamu. Jika kau berani menikah dengannya, aku bersumpah akan membuat hidupmu menjadi neraka." Nadia menggigit bibirnya, menahan air mata. Ia tahu ini bukan peringatan kosong. Fatimah adalah wanita yang berkuasa, dan jika ia ingin menghancurkan hidup Nadia, ia pasti bisa melakukannya. Malam itu, Nadia memutuskan untuk menolak tawaran Sheikh Khalid. Ia tidak ingin menjadi penyebab kehancuran rumah tangga seseorang. Namun, saat ia memberitahu keputusannya, Sheikh Khalid tidak menerimanya dengan mudah. "Aku tidak peduli dengan ancaman Fatimah," katanya dengan tegas. "Aku mencintaimu, Nadia. Aku ingin menikahimu, bukan hanya sebagai istri kedua, tapi sebagai seseorang yang benar-benar kuinginkan dalam hidupku." Nadia terkejut. Ini pertama kalinya Sheikh Khalid menyebutkan kata cinta. Ia tak pernah menyangka pria itu benar-benar memiliki perasaan untuknya. Melihat keraguannya, Sheikh Khalid melanjutkan, "Aku akan mengurus semuanya. Kau hanya perlu mempercayai aku." Dan saat itu, untuk pertama kalinya, Nadia merasa bahwa mungkin, hanya mungkin, ia bisa menjalani hidup yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Karena tekanan dari Fatimah, Sheikh Khalid memutuskan untuk menikahi Nadia secara diam-diam. Pernikahan mereka dilakukan secara sederhana dengan hanya beberapa saksi. Nadia tidak percaya bahwa ia kini menjadi istri seorang miliarder. Namun, kebahagiaan itu tidak bertahan lama. Malam pertama pernikahan mereka menjadi awal dari sebuah rahasia besar yang akan mengubah segalanya. Malam pertama sebagai istri sah Sheikh Khalid seharusnya menjadi momen yang penuh kebahagiaan bagi Nadia. Namun, sejak awal, perasaan was-was sudah menghantuinya. Ia tahu betul bahwa Fatimah tidak akan tinggal diam setelah mengetahui pernikahan ini. Benar saja, tepat saat Nadia hampir tertidur, suara kaca pecah terdengar dari luar kamarnya. Jantungnya berdegup kencang. Dengan hati-hati, ia melangkah menuju pintu dan mengintip keluar. Di koridor yang remang-remang,
Ia melihat sebuah vas bunga telah pecah berkeping-keping di lantai. Angin malam bertiup dari jendela yang entah bagaimana terbuka lebar. Nadia bergidik. Apakah ini hanya kebetulan? Atau seseorang sengaja mengirimkan pesan? Saat ia hendak menutup jendela, ia merasa ada sepasang mata yang mengawasinya dari kejauhan. Nafasnya tercekat. Dengan tangan gemetar, ia buru-buru menutup tirai dan mengunci pintu. Sheikh Khalid, yang baru saja masuk ke kamar, melihat wajahnya yang pucat. "Apa yang terjadi?" tanyanya, mendekati Nadia dengan khawatir. "Ada seseorang di luar tadi. Aku merasa seperti dia mengawasi kita," bisiknya. Sheikh Khalid menarik Nadia ke dalam pelukannya. "Jangan takut. Aku tidak akan membiarkan siapapun menyakitimu." Tapi di lubuk hatinya, Nadia tahu bahwa ini baru permulaan. Keesokan paginya, berita tentang pernikahan Sheikh Khalid dan Nadia akhirnya sampai ke telinga Fatimah. Amarahnya meledak bak api yang menyambar bahan bakar. Tanpa menunggu lama, ia langsung mendatangi istana Sheikh Khalid. Para pelayan yang melihat ekspresi marahnya langsung menyingkir, tidak ingin terseret dalam badai emosi sang wanita pertama. Begitu melihat Nadia berdiri di ruang tamu, Fatimah mendekatinya dengan langkah cepat. "Kau benar-benar berani," serunya dengan suara bergetar. Nadia menundukkan kepala, tidak ingin memancing kemarahan lebih lanjut. Tapi Fatimah tidak puas. Ia mendekat dan mendorong bahu Nadia dengan kasar hingga hampir terjatuh. "Kau pikir kau siapa? Aku yang seharusnya ada di sisi suamiku, bukan kau, seorang pembantu rendahan," teriaknya. Tepat saat itu, Sheikh Khalid muncul dari balik pintu. "Cukup, Fatimah," serunya dengan suara lantang. Fatimah menoleh, matanya memancarkan kebencian yang mendalam. "Aku sudah menemanimu bertahun-tahun. Aku membangun rumah tangga ini bersamamu. Dan sekarang kau tega mengkhianatiku demi wanita ini." Suaranya pecah di ujung kalimat. Sheikh Khalid menghela napas panjang. "Ini bukan tentang pengkhianatan. Ini tentang kebahagiaan." Fatimah tertawa sinis. "Kalau begitu, aku akan pastikan kau kehilangan segalanya." Sejak konfrontasi itu, hidup Sheikh Khalid mulai dihantam masalah bertubi-tubi. Beberapa proyek besar miliknya tiba-tiba dibekukan. Rekan bisnisnya satu persatu menarik diri tanpa alasan jelas. Bahkan ada laporan keuangan yang tiba-tiba bocor ke media, menuduhnya melakukan penyalahgunaan dana. Semua ini terlalu kebetulan untuk disebut sebagai musibah alami. Butuh waktu bagi Sheikh Khalid untuk menyadari bahwa Fatimahlah dalang di balik semua ini. Dengan koneksi kuatnya di dunia bisnis dan politik, ia mulai menghancurkan reputasi Sheikh Khalid secara perlahan tapi pasti. Di tengah keterpurukannya, Sheikh Khalid menatap Nadia dengan penuh penyesalan. "Aku tak ingin kau terjebak dalam semua ini," katanya lirih. Nadia menggenggam tangannya erat. "Aku di sini bukan karena harta atau statusmu. Aku di sini karena aku mencintaimu." Namun, ia tahu, keadaan semakin berbahaya. Malam itu, Sheikh Khalid sedang sibuk mengurus krisis bisnisnya. Nadia, yang merasa lelah setelah seharian dilanda kecemasan, memutuskan untuk berjalan keluar dan menghirup udara segar di taman belakang istana. Ia tidak menyangka bahwa itu adalah kesalahannya. Dari sudut matanya, ia melihat sebuah mobil hitam berhenti tidak jauh dari tempatnya berdiri. Sebelum ia sempat bereaksi, beberapa pria bertopeng turun dari kendaraan itu dan bergerak cepat ke arahnya. "Tidak." Nadia mencoba berlari, tapi terlambat. Tangan-tangan kuat menariknya, membungkam mulutnya dengan kain hitam. Ia meronta, menendang, mencoba melawan, tapi sia-sia. Saat ia sadar, ia berada di sebuah ruangan gelap dengan tangan terikat. Jantungnya berdebar kencang saat mendengar suara langkah mendekat. Lalu, suara yang sangat dikenalnya terdengar dari balik bayangan. "Kau pikir kau bisa merebut suamiku tanpa konsekuensi?" Fatimah muncul dengan senyum penuh kemenangan. "Sekarang, kau akan belajar bagaimana rasanya kehilangan segalanya." Menyelamatkan Nadia. Sheikh Khalid panik saat mendengar kabar Nadia menghilang. Ia segera mengerahkan semua koneksi dan anak buahnya untuk mencari tahu keberadaan istrinya. Setelah penyelidikan intensif, akhirnya ia menemukan lokasi Nadia. Sebuah villa tua di pinggiran kota yang ternyata milik keluarga Fatimah. Tanpa ragu,
Sheikh Khalid mengumpulkan beberapa pria kepercayaannya dan menerobos masuk ke dalam gedung tersebut. Dengan senjata terhunus, mereka mendobrak pintu, membuat orang-orang yang menjaga Nadia terkejut. "Sheikh Khalid!" Suara Nadia terdengar lirih dari sudut ruangan. Saat ia mencoba berlari ke arah suaminya, Fatimah menariknya kembali dengan kasar. "Jangan berani mendekat." Fatimah mengancam, matanya penuh kegilaan. "Kalau kau maju selangkah lagi, aku akan pastikan dia tidak keluar dari sini hidup-hidup." Ruangan itu dipenuhi ketegangan yang hampir tak tertahankan. Sheikh Khalid berdiri tegak, matanya menatap Fatimah dengan tajam. "Jika kau masih punya hati, lepaskan dia. Perbuatanmu ini tidak akan mengembalikan apapun yang telah hilang." Fatimah tersenyum getir. "Kau salah. Setidaknya, aku bisa memastikan kau merasakan sakit yang sama seperti yang kau berikan padaku." Lalu, ia mengeluarkan pisau kecil dari balik bajunya. Semua orang menahan napas. Sheikh Khalid tahu, satu kesalahan saja, dan ia bisa kehilangan Nadia untuk selamanya. Sheikh Khalid tidak punya banyak waktu. Fatimah menggenggam pisau dengan erat, ujungnya nyaris menyentuh leher Nadia yang gemetar ketakutan. Orang-orang Sheikh Khalid sudah bersiap, tapi satu langkah yang salah bisa membuat situasi semakin berbahaya. "Nadia bukan musuhmu, Fatimah," kata Sheikh Khalid dengan suara tenang. "Lepaskan dia, dan kita bisa menyelesaikan ini tanpa ada yang terluka." Fatimah tertawa sinis. "Tanpa ada yang terluka? Kau pikir aku tidak terluka saat kau memilih dia?" Matanya berkilat penuh kebencian. Tangan yang menggenggam pisau semakin erat. Sheikh Khalid mengambil langkah kecil ke depan. "Kau ingin balas dendam padaku? Lakukan. Tapi jangan libatkan Nadia." Tatapan Fatimah berubah. Ia menatap Sheikh Khalid, lalu ke arah Nadia yang wajahnya memucat. Dalam sekejap, ia mengayunkan pisaunya. Tapi Sheikh Khalid lebih cepat. Dengan refleks, ia menerjang Fatimah dan merenggut pisau dari tangannya. Suara teriakan memenuhi ruangan. Fatimah jatuh ke lantai, tubuhnya gemetar hebat. Para pengawal langsung mengamankannya. Nadia segera berlari ke pelukan Sheikh Khalid. Tubuhnya masih lemas karena ketakutan. "Semua sudah berakhir," bisik Sheikh Khalid. Namun, ia tahu ini bukan akhir dari segalanya. Setelah kejadian itu, Fatimah akhirnya dibawa ke pihak berwenang. Sheikh Khalid tidak berniat membalas dendam, tapi hukum harus tetap ditegakkan. Dengan semua bukti yang ada, Fatimah dijatuhi hukuman karena penculikan dan ancaman kekerasan. Namun, di pengadilan, ekspresinya tetap datar. Seolah-olah ia sudah menerima nasibnya. "Aku tidak menyesal," katanya sebelum hakim membacakan putusan. "Aku hanya ingin dia merasakan rasa sakit yang aku alami." Sheikh Khalid hanya bisa menghela napas. Ia tidak lagi marah, hanya merasa iba. Setelah bertahun-tahun bersama, semuanya akhirnya berakhir dengan cara seperti ini. Setelah kejadian mengerikan itu, hidup Nadia perlahan kembali normal. Namun, trauma yang ia alami tidak mudah hilang. Malam-malam tanpa tidur masih sering menghantuinya. Setiap kali ia menutup mata, bayangan Fatimah dengan pisau di tangannya muncul kembali. Sheikh Khalid selalu berada di sisinya, berusaha menenangkan dan meyakinkan bahwa ia kini aman. Suatu hari, saat mereka duduk bersama di taman istana, Nadia menatap mata suaminya. "Apakah kau menyesal memilihku?" tanyanya pelan. Sheikh Khalid tersenyum, menggenggam tangannya erat. "Tidak pernah sekalipun. Aku hanya menyesal karena kau harus melalui semua ini." Nadia tersenyum tipis. Meskipun jalannya penuh liku, setidaknya mereka masih bersama. Setelah kejadian itu, Sheikh Khalid memutuskan untuk lebih fokus pada kehidupan rumah tangganya. Ia tetap menjalankan bisnisnya, tapi tidak lagi seambisius dulu. Ia ingin menebus semua ketakutan dan kesulitan yang telah Nadia lalui. Nadia, di sisi lain, akhirnya menemukan panggilannya sendiri. Ia memutuskan untuk membuka yayasan bagi para pekerja migran Indonesia di Arab Saudi, membantu mereka mendapatkan hak dan perlindungan yang layak. "Aku ingin memastikan tidak ada yang mengalami apa yang pernah aku alami," katanya kepada Sheikh Khalid. Suaminya mendukung sepenuhnya. Meskipun jalannya tidak mudah, mereka siap menghadapinya bersama. Dari semua yang terjadi,
Nadia menyadari satu hal penting. Cinta sejati tidak selalu datang dengan mudah. Terkadang, ia harus diperjuangkan. Terkadang, ia harus melewati badai sebelum akhirnya bisa menikmati ketenangan. Namun, satu hal yang pasti, ketika cinta itu tulus, tidak ada rintangan yang tidak bisa dihadapi bersama. Dan bagi Nadia, meskipun perjalanannya penuh tantangan, ia tahu bahwa ia telah menemukan rumahnya yang sebenarnya. Di sisi lelaki yang mencintainya dengan sepenuh hati. Setiap perjalanan cinta pasti mengalami ujian. Tidak ada kisah yang berjalan tanpa rintangan, terutama ketika hati, perasaan, dan masa lalu ikut bermain di dalamnya. Nadia tidak pernah membayangkan bahwa cintanya dengan Sheikh Khalid akan berujung pada pertarungan hidup dan mati. Namun, ia menyadari bahwa cinta sejati tidak diukur dari kemudahan yang diberikan, melainkan dari seberapa besar perjuangan untuk tetap bertahan bersama. Sheikh Khalid telah mempertaruhkan segalanya demi Nadia, bahkan menghadapi kemarahan dan kebencian dari istri pertamanya. Dan Nadia pun harus menanggung konsekuensi dari keputusan hatinya. Pada akhirnya, cinta mereka teruji. Bukan hanya dengan kata-kata, tapi dengan tindakan nyata yang membuktikan ketulusan dan komitmen mereka satu sama lain. Sementara itu, kisah Fatimah menjadi pengingat bahwa cinta yang tidak bisa menerima perubahan akan berubah menjadi racun. Ia tidak bisa menerima bahwa Sheikh Khalid mencintai wanita lain, meskipun ia sendiri pernah memiliki kesempatan yang sama. Rasa sakit yang ia alami akhirnya mengubahnya menjadi seseorang yang penuh amarah, dan pada akhirnya, ia sendirilah yang harus menanggung akibatnya. Kehidupan tidak selalu berjalan sesuai dengan keinginan kita. Ada saatnya kita harus merelakan, mengikhlaskan, dan menerima bahwa tidak semua hal dapat dipaksakan. Jika Fatimah bisa menerima kenyataan sejak awal, mungkin semua ini tidak akan berakhir dengan kehancuran. Kisah Nadia juga menggambarkan betapa beratnya perjalanan seorang pekerja migran. Dari seorang art biasa yang meninggalkan kampung halamannya demi mencari nafkah, ia akhirnya harus menghadapi banyak tantangan, termasuk ketidakadilan, cinta, dan pertarungan untuk mendapatkan tempatnya di dunia yang baru. Banyak pekerja migran yang mengalami kisah serupa, tapi tidak semua memiliki akhir yang bahagia seperti Nadia. Ada yang terjebak dalam penderitaan tanpa jalan keluar, ada yang tidak pernah bisa pulang ke tanah airnya, dan ada yang kehilangan segalanya di negeri orang. Namun, Nadia memilih untuk bangkit. Ia tidak hanya memperjuangkan nasibnya sendiri, tapi juga membuka jalan bagi mereka yang mengalami hal serupa. Keputusannya untuk mendirikan yayasan bagi para pekerja migran adalah bentuk kepedulian yang lahir dari pengalaman pahitnya sendiri. Sheikh Khalid telah membuktikan bahwa kesetiaan bukan hanya tentang tetap bertahan dengan satu orang, tetapi juga tentang bagaimana ia memperlakukan seseorang yang ia cintai. Ia tidak memilih Nadia karena sekadar keinginan, tapi karena ia benar-benar mencintainya dan siap menghadapi semua konsekuensinya. Kesetiaan juga diuji bukan hanya dalam kebahagiaan, tetapi juga dalam kesulitan. Dan Nadia telah melihat sendiri bagaimana Sheikh Khalid selalu ada untuknya, bahkan dalam keadaan paling genting sekalipun. Pengorbanan yang mereka lakukan satu sama lain membuktikan bahwa cinta sejati memang ada, tetapi hanya bagi mereka yang berani memperjuangkannya. Kini, Nadia dan Sheikh Khalid memulai hidup baru mereka dengan lebih kuat. Mereka tahu bahwa perjalanan mereka tidak akan selalu mudah, tetapi setidaknya mereka telah melewati ujian terbesar dalam hubungan mereka. Mereka tidak lagi takut dengan apa yang akan datang, karena mereka tahu bahwa selama mereka saling mendukung, tidak ada yang tidak bisa mereka hadapi bersama. Kisah ini bukan sekadar tentang cinta, tetapi tentang perjuangan, pengorbanan, dan menerima kenyataan bahwa tidak semua orang akan menerima kebahagiaan kita. Namun, satu hal yang pasti, ketika kita benar-benar mencintai seseorang, kita akan berani menghadapi segalanya demi mempertahankannya. Dan Nadia, perempuan sederhana dari Indonesia yang pernah menjadi pekerja rumah tangga di Arab Saudi, kini telah menemukan takdirnya. Bukan hanya sebagai istri seorang sheikh, tetapi sebagai seorang wanita yang kuat dan penuh keberanian, yang mampu mengubah hidupnya sendiri dan orang-orang di sekitarnya. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa subscribe, like, dan aktifkan lonceng notifikasi agar kamu tidak ketinggalan kisah-kisah menarik lainnya. Sampai jumpa di cerita berikutnya.